Jadi kalau Anies sama Ganjar bergabung jadi satu pasangan, tenanglah kita tidur nyenyak ya kan. Atau dua-duanya sama sekali nggak ada, bisa juga itu. Ya. Aktivitas dia ke FPI, dia ke 212, ya kan. Nah itu saja. Akhirnya dia stemnya dia itu kanan gitu loh. Problemnya Anies di ronde kedua dia masih merapat ke sana. Ya. Harusnya dia sudah ke tengah dulu. Kan sebetulnya kelompok kanan itu pilihannya antara Anies sama Ahok udah jelas lah pilihannya mana kan. Dia sering juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengkritik FPI dan HTI gitu loh. Ngaso ngariung sore. Oke, welcome to Total Politik. Aduh. Welcome to Ngaso. Ya, Riung Riung Sore Sore. with Bambang Harimurti and Friends. Waduh. Hostnya beliau. Ya. Hostnya. Dan friendsnya kali ini siapa nih? Siapa Yang mulia Zulfan Linda. Bukan kali ini hampir sering banget. Ya, Zulfan antitesis Linda. Ya. Jadi Bang Zulfan ini sekarang mau supaya dia relevan kemana-mana kan, dia kan dulu itu waktu awal reformasi sebagai tokoh spiritualnya PDI. Tokoh zikir. Ya, bikinlah aliansi tasawuf independen, ya kan. Kemudian masuk partai, jadi atribusinya partai. Ya. Sekarang kan kita nggak jelas nih partai apa enggak kan nih kawan nih kan. Nah, dia mengusulkan lah bikin antitesis institute. Ya. Levelnya udah kingmaker kan. Betul. Ini CSIS aja lewat lah kalau Iya. antitesis itu. Ya, karena selalu mempertanyakan apa yang terjadi, tesis apa yang dipercaya untuk dijadikan antitesisnya. Nah, untuk menuju sintesa. Cuman sintesanya baru satu ya. Siapa? Megawati presiden, Jokowi wakil presiden. Tapi kalau udah dibantah sama MK itu Bang. Iya, putusan MK katanya wakil presiden presiden yang udah dua kali nggak boleh. Iya, tapi jadi wakil boleh. Nggak boleh Mas. Masa sih? Alasannya Alasannya kalau terjadi apa-apa dengan presidennya, maka wakil ini otomatis jadi presiden lagi. makanya MK kok belum apa-apa udah mikir orang umur pendek. Nah itu kan nggak boleh. Iya di Amerika. Jangan-jangan umur Ibu Mega lebih tinggi dari ketua MK nanti lebih panjang. Iya. Tapi kan di Amerika juga begitu cara pikirnya Bang. Kenapa wakil presiden yang dilantik duluan? Ya kan, kalau misalnya kenapa-napa presidennya, wakilnya udah sah jadi presiden karena udah disumpah. Ya, kita kan nggak begitu. Nanti kan Iya. kita kan tinggal diatur. Nggak, ini menjelaskan juga kan kenapa waktu Pak Harto menyatakan berhenti, kemudian Pak Habibie 1 menit kemudian langsung kan. ya. Transisinya tidak ada jeda gitu Bang. Ya itu bisa diatur, nanti dibikin perpu aja atau apa undang-undang yang menyatakan bahwa presiden ini tugasnya tidak menyelesaikan sisa jabatan presiden, tapi tugasnya menyelenggarakan pemilu. Itu kan bisa. Yang lain bisa kita siasati pakai omnibus law lah segala macam. Ini aja satu undang-undang masa nggak bisa? Bisa, kita kan terlalu kaku. Oh jadi MK Bang. Justru dalam kegentingan ini harus kaku dengan konstitusi Bang, dengan perundang-undangan. Ya, Karena kita kan- memang konstitusi itu saya membaca lagi filsafatnya Carl Schmitt gitu loh BM. Iya. Seorang realis dan beliau ini adalah penasehat politik dan hukumnya Hitler. Sebetulnya ada solusi Lee Kuan Yew. Ya, gimana? Jadi Lee Kuan Yew waktu dia turun, dia bukan menjadi wakil Perdana Menteri, tapi dia menjadi senior minister. Senior itu lebih beradab ya. Itu sebenarnya acting prime minister sebenarnya. Sebenarnya, ya, tapi sebetulnya sih kalau di perusahaan jadi komut ya, bisa mencat dirut. Tapi alasan dia waktu itu cuman khawatir ini anak-anak muda nih kalau jadi pemimpin karena tekanan populer, ekonomi, tabungan yang udah dia kumpulkan banyak itu di dalam namanya provident fund dipakai ugal-ugalan jadi utang gitu. Jadi waktu dia jadi senior minister, dia minta satu aturan bahwa dia punya hak veto kalau provident fund. Jadi sebetulnya bisa aja diatur seperti itu. Sebenarnya concernnya Pak Jokowi ini kalau berhenti apa sih? Dia bisa jadi
menteri senior yang khusus punya hak veto untuk misalnya apa ibu kota negara atau apalah terserah. Atau Ya, itu misalnya kan- dalam skema Itu kalau kan Singapura, Mas. Kalau Ya. di sini 1 hari berhenti dari presiden dan Selesai dilupain ya. orang. Nah itu makanya Mas, saya baca Carl Smith lagi tadi saya bilang, seorang political realist, dia bilang gini, saya agak bingung kenapa orang bilang dalam situasi genting maka konstitusi harus diamandemen karena kita dalam situasi genting. Justru sebaliknya harus kaku pada konstitusi. di situasi genting itu konstitusi itu Jadi rujukan utama karena Iya, cuma iya. satu-satunya rujukan lu ketika darurat ya itu konstitusi Iya. gitu. Nah kalau itu lu ubah dalam situasi darurat ini bahaya justru. Ya makanya jangan waktu darurat kita rubahnya. Iya kan amandemen konstitusi kita kan bukan di situasi darurat. 98-nya darurat. Tapi pengamandemenan kan setelah 98 situasi udah Ya, di atas mulai setelah 99. iya setelah 99 setelah DPR baru masuk gitu kan. Ya di mana Bang Zulfan ini jadi anggota DPR waktu itu kan. Nah, Ya. jadi Bang cerita sedikit soal amandemen konstitusi dulu Bang. Atau ini ya waktu lahirnya pasal 7 itu. Nah iya. Nah, itu gimana ceritanya Ya, itu? kan dulu? semangatnya Pertimbangannya waktu itu kan gimana? Semangat amandemen kan cuma satu kan, Ya. pembatasan masa jabatan itu. Dan ya transisionalnya supaya lebih Itu smooth amandemen dan berapa ya konstitusional. pasal 7 itu ya? Itu yang pertama lah. Yang pertama. Sama. Ya? Itu target operasi itu Mas. TO itu. Termasuk dengan itu kan kita buat tap MPR soal NKKB apa ya? Ya, NKKB KKN. KKN, Ya. KKN. Kok NKKB kakak? Karena kita dulu aktivis NKKB Iya, kakak. iya. Korban dari NKKB kakak. Ya, jadi itu sebenarnya hampir tidak terjadi itu yang namanya amandemen itu. Hampir tidak terjadi. Hampir tidak terjadi. Gimana bisa Ya, itu? karena khususnya Pak Taufik Kimas itu tidak setuju. Kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Mengapa? Karena Pak Taufik ini khawatir sekali pasal 29 itu berubah kembali menjadi Syariat Islam. syariat Islam. Nah, akhirnya dibuatlah satu pertemuan. Pertemuan itu Ini ada circa tahun berapa, Bang? 9. itu yang pertama kita amandemen tahun berapa ya? 2021 apa? Iya, 2021 ya. Itu ya. Ya sekitar gitulah tahun-tahun segitu. Nah, waktu itu Pramono Anung, kemudian ada Pak Agum, Pak Arifin Panegoro sebagai ketua fraksi DPR minta tolong saya untuk meyakinkan Pak Taufik bahwa amandemen ini aman dari perubahan pasal 29 yang isinya akan kembali menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi itu pemeluknya. bagi pemeluknya. Itu di Hotel Mulia di lobi. Nah, lalu saya naik ke atas ke lantai paling tinggi itu Presiden Suite, Pak Taufik tinggal di situ, nginap di situ. Saya ketemu di dalam ada Mas Cahyo, ada kalau nggak salah Opung, saya lupa ada atau tidak. Ya, Opung Panda. nah, elit-elit ada di situlah. Terus Eros nggak ada ya? Eros kan Lain, di tempatnya lain. paksi lain lagi dia. Kita nanti ada penjelasan khusus soal itu. Nah, jadi saya yakinkan Pak Taufik, Mas nggak ada, karena saya ini yang di Komisi Agama, itu saya akan pertahankan, ya kan? Kita akan pertahankan untuk tetap tidak ada perubahan kembali kepada Piagam Jakarta, isi Piagam Jakarta itu. Yang betul kau gini. Iya Mas. Jadi gimana? Kita setuju aja nih amandemen. Yang penting ini aman ya Mas Taufik tahu kan itu aja satu, dia nggak mikir yang lain. Nah begitu udah yakin dia itu aman, jalan. Iya. Sebelumnya yang diamanin mukadimah ya. Ya, Kesepakatan mukadimah nggak boleh diubah kan. ya itu udah pasti. Nah teman kan di sini khawatirnya kan itu pasal 29. Kalau 33 nggak dipermasalahkan. Enggak, 33 kan Malah ditambah ayatnya. semua kan dipertegas, diperinci ya. semua kan udah
walaupun dilanggar tapi semuanya kan berpegang ke pasal itu kan. Pasal itu kan menjadi pasal yang sangat ideal, orang berlindung bahwa dia ini betul-betul nasionalis kan. Iya. Nah, tapi Semua pasal dikuasai ini yang negara. paling dilanggar. Iya. Gitu. Oke. Bang, artinya sampai Pak Taufik ini kembali lagi Bang. Artinya sampai Pak Taufik merasa khawatir bahwa akan diganti lagi nih pasal 29 ke Piagam Jakarta semangatnya. Artinya ada upaya atau gerakan-gerakan yang tercium oleh Pak Taufik ingin mengembalikan Piagam Jakarta lagi dong waktu itu di parlemen. Iya, gerakan-gerakan itu. Ini kita pakai bahasa Pak Harto Iya, kan. Gerakan itu bermula dari perkembangan dialog yang terjadi di antara partai-partai Islam. Terutama waktu itu yang paling keras tuh PBB. Ya, P3. Kalau PKB nggak berapa lah. PAN juga nggak dukung kan? Nggak. Nah, jadi P3 sama PBB yang paling keras. Pak Yusril ya. Ya Pak Yusril, tapi kan yang ngomong di sana bukan Pak Yusril lah. Iya. Ada Sumargono, Ahmad Sumargono, ada Hamdan Zulfa, Hartono Hartono Marjono, ya. Gitu. Ngabalin belum ada tuh Bang yang ngabalin ya. Ngabalin nggak tahu saya karena nggak ada yang pakai sorban saya lihat waktu itu. Kalau P3-nya siapa? P3 agak lupa saya tuh. P3 saya agak P3 kan selalu pecah antara MI sama ya, NU ya. mungkin yang MI-nya ya waktu itu. Pak Hamzah tuh mewakili apa? Hamzah NU lah. NU. Jadi gitu ceritanya. Oke, Itu berarti ada upaya yang ya sistematis ya. Nah, itu Pak Taufik di sini khawatir. Dia sebagai seorang nasionalis sejati nggak mau ini terjadi gitu loh. Dan alhamdulillah tidak terjadi kan. Ya gitu kita kawal betul lah. Ya kan? Kalau udah bicara syariat ini kan kita jangan main formalistik lah. Iya. Pakai syariat Islam tapi kita duluan yang melanggar syariat itu kan. Kayak pasal 33 yang Abang bilang tadi kan. Iya. Dan syariat Islam versi aliran mana juga kan? Iya. Iya, BHM punya tesis bagus banget tuh. Jadi ternyata malah ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah yang paling tidak berkepentingan Piagam Jakarta atau penegakan syariat Islam ini berlaku di Indonesia. Karena nanti bisa ada disputing lagi ya BHM ya. Nanti misalnya Lebaran itu tanggal berapa yang di luar itu ilegal nanti. Iya kan? Kalau ditetapkan sebagai hukum. Ya syariat itu biar aja berkembang di tengah-tengah masyarakat lah. Itu kan private sebenarnya, ya kan? Hablum minan nas ya. Ya, belum minanas, ya ada juga belum minallahnya. Ada. Kalau Abang lihat misalnya sekarang kan otonomi khusus beberapa daerah diberikan wewenang ya untuk menegakkan syariat Islam ya. Daerah Abang nih di Aceh Ya, tadi kan, dikasih kue Aceh lo udah coba belum? sekarang kan begini, kita bicara di Aceh ada syariat Islam, tapi gubernurnya masuk penjara karena korupsi. Iya. Syariat Islam itu kan bukan bicara sholat, zakat, puasa, haji aja. Iya kan? Tapi kan termasuk persoalan-persoalan aneh. Persoalan itu tadi. Persoalan apa tadi? Hablum minan nas. Nah, ya kan? Aspek-aspek muamalahnya kan? Itu kan terjadi pelanggaran. Artinya apa? Gubernur Aceh ada yang masuk penjara. Sekarang pun masih di dalam misalnya. Pejabat-pejabatnya juga ada. Ya kan? Terus pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat di pesantren-pesantren antara murid, antara guru yang melecehkan murid, itu masih sering kita baca. Jadi syariat Islam ini jangan dijadikan sebagai aturan formal. Dia kan yang paling penting itu bagaimana ada pengajaran, pendidikan, sehingga orang betul-betul ketika diterapkan hukum itu orang otomatis jalan. Ya kan, bukan kita bikin hukum dulu, orang harus menyesuaikan kapan ini. Kita kan suka selalu begitu. Ya kan? BHM ada catatan nggak tentang ini pemberlakuan syariat Islam? Dan yang lebih mikro kan perda-perda bernuansa syariat juga banyak sekali kan. Tapi kan sebetulnya agama itu dalam undang-undang otonomi tetap kewenangan pemerintah pusat. Dan ini masalah keberanian pemerintah pusat aja untuk melarang perda-perda yang berurusan dengan agama.
Nah, memang Soal Aceh kadang-kadang dong, soal Aceh ya dong. kadang-kadang Soal Aceh. yang jadi soal itu ketika antara dua kewenangan ini agak samar-samar ya. Misalnya Pemdanya bisa berkilah ini bukan soal agama, ini soal perizinan bangunan gitu misalnya. Nah, itu yang susah. Tapi kadang-kadang kita bikin aturan yang membuat kita susah sendiri sih. Ya kalau bicara agama ini kan luas ya Ya. kan. Bukan hanya bicara soal aspek ritual ya kan, atau istilahnya itu ada syariat khusus. Ya. Ya, syariat khusus itu kan syariat-syariat yang sifatnya mengatur individual ya dan keluarga. Tapi kan ada juga yang sifat-sifatnya syariat ini mengatur persoalan kemasyarakatan. Ya kan? Aspek-aspek muamalah kemasyarakatan, orang sebutnya muamalah ammah itu. Ammah itu umum. Ya. Biar Itu ketertiban biar sosial. orang sekuler nih tahu juga sedikit. Itu juga Bang sebelah Oh, Bang. ini ya dikit lagi ateis. Ateis di Indonesia boleh hidup nggak, Ben? Boleh dong. Boleh kalau kan hak hidup diatur dalam konstitusi. Yang penting tidak bikin organisasi ateis. Ya nggak ateis lagi dong. Kalau bikin organisasi. Tidak berdakwah. Tidak berdakwah. Ini kayak anarko kan. Ada sih anarko yang berhimpun dan ada benderanya. Iya bukan anarko dong bos. Iya kan. Tapi Bang Zulfan sebagai orang Aceh sendiri ya melihat kan ini kan kita tahu lah. Ateis, ya. Bukan melihat pemberlakuan syariat Islam lah di Aceh gitu. Sebagai orang Aceh ini kan satu kan sebagai langkah kompromi juga kan untuk perdamaian gitu. Dan ya. apalagi itulah yang salah satu poin yang juga menjadi concern dari Pak Taufik waktu itu amandemen konstitusi. Betul. Dan gimana Bang melihat Sebagai orang Aceh nih Bang. Ya satu, menurut saya kita ya sebagai negara secara falsafah kita kan Pancasila. Karena kemudian yang kita coba ingin menarik Pancasila ini menjadi satu ideologi yang menurut saya belum pernah sempurna ini. Orang merumuskan ya, bukan Pancasilanya, tapi rumusan-rumusan ini kan masih terus menjadi diskursus ya, debat-debat, diskusi-diskusi di antara para ahli. Nah, para ekonom sendiri misalnya menjabarkan pasal 33, ya kan, itu masih masih Berdebat, ya. berbeda-beda. Apakah mengendalikan itu memiliki atau cukup menguasai, ya kan? Ya. Artinya kalau menguasai kan boleh tidak memiliki. enggak? Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan persoalan Aceh ini dalam konteks syariat Islam, sebenarnya yang perlu kita bangun itu kan pemahaman dulu. Ya, kemudian setelah membangun pemahaman, baru kita bikin konseptualisasinya secara jelas. Nah, kemudian teknis pelaksanaannya seperti apa? Kita ini kan menerapkan hukum itu main gampang. Nah, gampang aja, pokoknya ini syariat Islam. Secara umum apa? Orang berzina hukum gitu kan. Orang mencuri potong gitu kan. Gitu. Harus kalau mau konsisten, tapi menurut saya belum perlulah kita menerapkan hal seperti itu. Saudi Arabia saja itu kan sekarang mulai berubah banyak. Walaupun substansinya belum ya, hakikatnya belum banyak berubah. Tetapi kan yang kita lihat ada upaya-upaya memberi kebebasan lebih luas kepada penduduknya misalnya. Jangan sampai Serambi Mekah lebih konservatif daripada Mekahnya ya, Bang. Ini kadang-kadang kan tergantung kepentingan siapa. Jangan hukum Islam itu menjadi satu produk untuk melindungi kepentingan elit. Di Saudi kan dulu begitu. Iya. Ya kan? Hanya hukum-hukum itu berlaku untuk rakyat. Iya. Tetapi untuk elitnya tidak. Gitu. Nah, itu nggak boleh gitu loh. Nah, makanya sosialisasinya tuh dirumuskan dulu, setelah matang, diperdebatkan misalnya. Ini kan nggak pernah ada perdebatan tentang hukum Islam yang mana. Iya. Karena di Aceh misalnya mayoritas itu kan Ahlus Sunnah. Iya. Ya, mayoritas itu aliran-aliran ataupun organisasi-organisasi itu kan mayoritas Ahlus Sunnah. Iya. Syafi'i ya. Ya, Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya kan? Nah, bagaimana mazhab Syafi'i dalam penerapan hukum Islam ini? Nah,
Kemudian ada 4 mazhab. Ada Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Bagaimana? Pernah diperdebatkan nggak? Pernah didiskusikan nggak? Bukan hanya di Aceh. Saya kira di daerah-daerah lain yang juga ingin menerapkan hukum syariat Islam itu kan harus memperdebatkan dulu. Gitu loh. Para ulama-ulamanya ini duduk berdebat. Nah, belum lagi kalau misalnya hukum-hukum ini harus kita tarik ke situasi sekarang, ya aktualisasinya seperti apa? Apa sama? Gitu. Karena hukum ini berkembang, dia harus bisa menjawab semua problem-problem yang dihadapi oleh masyarakatnya. Nggak bisa dia statis. Apalagi sekarang Saudi ingin jadi tuan rumah World Cup perempuan. Iya kan? Katanya sudah membangun kasino juga. Iya. Iya kan? Iya. Nah kita walaupun di Malaysia udah ada kan Genting Highland tuh. Ya makanya Islam. saya bilang gini, Malaysia itu kan negara berdasarkan Islam. Iya. Tapi ada kasino, walaupun dibatasi. Misalnya warga negara Malaysia, terutama yang Muslim, nggak boleh masuk, ya kan? Nah, tapi orang kalau udah penjudi ini mana lihat agama, ya kan? Pokoknya kalau dia udah syahwat mau main judi masuk aja, gitu. Kalau perlu bikin 2 KTP ya Bang ya. Iya, jadi itu bisa diatur lah gitu, ya. Nah jadi menurut saya kalau memang itu kan kita kan nggak bisa konsisten. Gitu. Problemnya Bang, kenapa teman-teman gitu ya, saudara-saudara kita di Aceh memilih langsung melompat daripada tadi kalau kata Abang kan perlu diskursus yang cukup panjang menentukan dari para ulamanya, masyarakatnya, ini kompatibel nggak dengan demokrasi misalnya. Tapi kenapa waktu itu aspirasinya justru meloncat langsung ke hal yang lebih formalistik? Aspirasi gitu, siapa? Bukan aspirasi masyarakat. Ini kan aspirasi elitnya aja gitu lah yang memutuskan, ya kan? Apa pernah ada di survei referendum misalnya rakyat Aceh setuju dengan syariat Islam secara demokrasi tanpa intimidasi, misalnya kan belum pernah juga kita coba lakukan dengan model itu. Ini kan langsung kita terapkan. Nah jadi apa? Kita oke aja di Aceh itu diterapkan syariat Islam, tetapi prosesnya itu harus dilihat. Kemudian bagaimana penerapannya. Ya kan? Ada dulu perdebatan, diskusi-diskusi, dialog, ya kan? Bahkan sempat ada perang itu antara ulama dan para kepala adat ya, perang Cumbok dulu di Aceh kan itu. Ya. Padahal sama-sama Islam. Itulah jadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat itu harus selesai dulu. Baru kita masuk ke dalam proses penerapan suatu aturan atau hukum. Kalau enggak ya pasti akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Jadi lebih aspirasi elit ya Bang? Keinginan dan elit aja. Elit pula yang lebih sering melanggar mungkin. Itu dari mana-mana kan seperti itu. Ya kan? Kalau elitnya tidak siap. Gitu loh. Kan nggak bisa kita misalnya orang mau jadi gubernur Aceh pinter baca Quran. Hafal Quran. Ya kan? Baik 1 juz ataupun 30 juz. Gitu kan? Ini ada cerita juznya, ada cerita Pak Habibie. Saya nggak tahu anekdot atau enggak nih. Coba gimana? Mungkin anekdot ya. Pak Habibie datang ke Madura katanya. Tanya. Madura. Iya. Ini udah berapa juz baca Qurannya? Udah 30 juz. Berarti hampir khatam. Kata Pak Habibie. Padahal 30 juz itu udah khatam. Gitu. Ini saya nggak tahu ya. Ini mungkin kita cerita guyon aja ya, bukan cerita serius barangkali. Saya nggak yakin juga Pak Habibie sebagai ketua umum ISMI nggak ngerti gini-gini ya kan. Dia alas langsung. Dan udah nggak bisa kita konfirmasi lagi Pak. Ya nggak bisa konfirmasi juga. Kalau Kaucu masih tahu ya Bang Kaucu. Kaucu apa gerakan sekarang nih Bang? Kaucu. Ya kalau Kak Ucu gerakannya sekarang kan ini bagaimana supaya Anies ini bisa mencapai 20% threshold, kemudian ya dia bisa menjadi capres, itu kan gerakan Kaucu ini. Nah, itu tapi kan nanti terus. kita bahas soal Anies lah. Ada banyak. Nah ini kan abang udah menyinggung topik syariat ini nih, Din. Gimana tuh? Ya kan abang kemarin ini statementnya Bang Zulfan sendiri. Mengatakan Anies Baswedan si malakama gitu. Mau makan isu HTI ini salah, nggak dimakan pun salah juga. Nah ya kan
gimana menurut Abang, apa langkah yang harus diambil oleh Anies sebenarnya dengan kebutuhan dia pengen ke tengah sekarang, tetapi ketika dia harus meninggalkan basisnya, ini angka yang jelas bisa hilang gitu. Ya, kalau FPI kan itu organisasi yang sudah berakar ya. Di hampir setiap provinsi itu ada. Udah kayak partai itu ya. Kemudian HTI itu organisasi internasional. Ya, seperti usulannya Gus Coy, gampang ganti nama aja, nggak bisa. Bagaimana orang udah berakar di 34 provinsi, pengajian-pengajiannya, ustadz-ustadznya sudah ada semua, mau ganti nama, capek lagi dia. Kalau perusahaan itu berapa ratus miliar itu ganti apa di logo dia kan? Rebranding ya. Rebranding itu mahal. Garuda aja sampai sekarang nggak berani tuh. Udah pakai itu aja yang zaman dulu siapa di rootnya itu yang Yang waktu ganti itu ya. Suparno. Bukan. Yang orang Manado ya. Iya, siapa tuh namanya itu? Nah, kan udah lama sekali ya. Yang pernah di root Bank Mandiri juga dia. Oh, ini Abdul Ghani. Bukan. Robi Johan. Robi Johan, Abdul Ghani Bank Duta. Ya, itu murid. Ya itulah ya. Debat kita. Lanjut. Ya kan? Nah, jadi mahal sekali untuk merubah itu. HTI dia kan organisasi internasional. Dia ada di Turki, ada di London, ada di Mesir, ada di beberapa negara. Nah, kalau dia mengganti nama, dia nggak nama apa, nggak ada lagi hubungan dengan luar ini. Dimanapun walaupun tidak secara langsung, ya kalau dalam organisasi itu kan konsultatif itu, garis-garis putus-putus itu kan, bukan garis tegas itu kan. Nah, jadi tidak semudah itu. Nah, ya artinya apa ya buat Anies sekarang? Masalahnya begini ya, Anies juga lagi bingung. Gue bener nggak bisa jadi capres? Jadi kalau kita kasih saran-saran juga, Johannes Anies lagi namanya. Yohanes ya kan? Yohanes Baswedan. Langkah-langkah apa yang dia perlu ambil kita kasih. Dia sendiri belum yakin nih sekarang dia capres apa enggak. Setelah Surya Paloh ketemu Luhut, ketemu Jokowi, ketemu lagi Luhut kemarin di restoran Jepang Kayangan di Wisma Nusantara, ya kan? Nah, yang itu kan keluar juga di CNN kan. Jadi sebelum di situ Bang. Nah, jadi kalau kita lihat nanti ada bahasannya itu. Ya, oke. Abang jangan masuk ke situ dulu. Abang sabar dulu. Kalian Simalakama dulu. Cepat selesai dulu. Abang langsung, abang gitu. dipajing kaucus dikit langsung lompat kan. Tapi BAM nih terkait dengan bagaimana Anies ada di berlayar di antara karang-karang ini ya. BHM ngeliatnya gimana? Kalau Bang Zulfan punya tesis, ini akan jadi simalakama. Kalau Anies bubarin, tetap melanjutkan, nanti dia diprotes, dia tinggalkan captive marketnya, bahkan ada demo besar-besaran seperti 212, tapi kali ini objeknya Anies gitu kan. Kalau dia merehabilitasi, wah ini dia berhadapan dengan persoalan hukum. Pertama itu, yang kedua, apakah Pak Surya Paloh sebagai seorang nasionalis ya, teman baik abangnya rela orang yang dia dukung. Inilah kalau singgung Surya Paloh itu rela-rela aja dia. Yang penting dia aman. Kalau dari kacamata Surya Paloh kan justru dia ingin menarik Anies kembali menjadi nasionalis kira-kira kan begitu kalau versinya Surya Paloh. Seperti deklarator. Tapi saya belum pernah dengar juga itu semangat untuk menarik Anies. Anies ini memang nasionalis sebenarnya. Iya, sebenarnya dari keluarga nasionalis kan. Kakeknya kan begitu Indonesia Merdeka, partainya dia bubarin karena partainya kakeknya tujuannya kan Indonesia Merdeka. Cuman dia kan identifikasi sebagai kelompok kanan karena dia memang banyak bergaul, bermain dan mendapat support dari kelompok kanan. Itu kena aktivitas-aktivitas dia ke FPI, dia ke 212, ya kan? Nah, itu saja akhirnya dia stemnya dia itu kanan gitu loh. Kalau sebenarnya aslinya dia ya memang dia seorang nasionalis. Jadi anaknya aja pun nggak pakai jilbab kan putrinya. Tapi itu bukan ukuran nasionalis nggak nasionalis. Bukan ukuran apa? Kalau Islam keras kan nggak kebayang putrinya. Lo nggak juga jilbab. Mas, kadang-kadang yang ISIS itu Mas nggak pakai jilbab juga ngebom orang. Yang ISIS laki-laki pun pakai cadar kan untuk bisa ngebom. Yang penting bisa ngebom.
Gimana Bayam melihatnya? Enggak, kesalahannya ini Anies isu tahun 2017 tuh gini. Sebetulnya kalau dia terlalu kanan pada ronde pertama itu biasa. Kalau kita lihat di Amerika itu pada saat ronde pertama atau yang kalau di sana per partai dulu, biasanya masing-masing merapat ke bagian ekstrimnya dulu untuk dapat suara. Tapi begitu di ronde penentuan, itu kan yang ekstrim-ekstrimnya nggak punya pilihan sebetulnya. Ya, tinggal 2 itu kan. Nah, jadi tinggal 2 itu pilihan kelompok ekstrim tuh jelekan yang mana, bukan bagusan yang mana. Dia pasti memilih yang kurang jelek lah gitu. Nah, problemnya Anies di ronde kedua dia masih merapat ke sana. Harusnya dia sudah ke tengah dulu. Kan sebetulnya kelompok kanan itu pilihannya antara Anies sama Ahok udah jelas lah pilihannya mana kan. Dia nggak perlu lagi untuk ke sana. Sebetulnya dan dia tuh orang yang sekolah di Amerika, ilmu politik mestinya tahu, tapi waktu itu jangan. Padahal kan kita lihat waktu itu waktu masih 3 ya, ketika diundang Rizik ke Al-Izhar, AHY kan nggak mau datang. Anies datang kan, oke lah itu di ronde pertama orang masih bisa mentolerir. Tapi ketika ronde kedua, sebetulnya Rizik nggak punya pilihan lain kalau dia harus milih antara Anies sama Ahok, walaupun Anies udah ke tengah, pasti nggak mungkin Rizik pilih Ahok kan dan mengikutnya. Iya, artinya udah terpaksa. Iya. Dan apalagi kalau kita lihat tadi waktunya tuh di periode atau di putaran kedua harusnya bergerak ke tengah gitu. Iya, ke tengah harusnya. Tapi kan Ahok kan dianggap mewakili kelompok yang tengah dan moderat dan sekuler dan nasionalis gitu kan. Ini sebaliknya malahan sih. Belum ronde pertama Anies bergerak ke tengah dia sekarang. Iya betul. Dan kita lihat waktu itu juga victory speech-nya Anies di Balai Kota kan juga menyinggung soal pribumi yang kembali harus gitu kan. Kemudian makin mempertajam lagi, mempertegas gitu kan segregasi ini. Iya. Enggak, jadi akhirnya gara-gara kampanye itu kan jadinya dua pihak sebetulnya dua-duanya jadi politik identitas, ya kan? Ya, jadi seolah-olah dua-duanya ini yang sebetulnya tidak di ekstrim, jadi kayak Netanyahu di Israel, akhirnya didikte oleh kelompok ekstrim yang sebetulnya kecil. Justru saya setuju sama Bang Zulfan, sebenarnya risiko itu kita hadapi 2024. Jadi kalau Anies sama Ganjar bergabung jadi satu pasangan, tenanglah kita tidur nyenyak ya kan. Atau dua-duanya sama sekali nggak ada, bisa juga itu. Ya. Tapi itu Mas, kalau dua-duanya nggak ada itu ribut juga, legitimasi ya. Itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau dua-duanya maju, artinya salah satu berpasangan, siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi wakil, nah itu juga persoalan kan. Suruh sweet aja lah. Suruh sweet ya. Ya memang kita bilang gampang sweet, tapi syahwatnya gimana? Enggak, tapi kan sebetulnya itu kan bisa dibagi kan. Kalau dulu, ya itulah kita lihatlah sekarang misalnya kalau benar-benar jadi nih Nasdem, Demokrat dan PKS. Kan satu capres, satu cawapres kan. Yang nggak kebagian capres atau cawapres pasti minta menterinya banyak kan, kira-kira gitu paling kan. Iya. Nah, kalau Kak Ucu ini sebenarnya melihat HTI dan FPI ini gimana, Bang? Kalau kata orang kan banyak bilang lo bahwa kasih penjelasan tipis dulu Kak Ucu. Pak JK. Kan? Karena panggilan akrabnya Bang Zulfan kan Kak Ucu kan. Ini kan banyak misalnya Sobari pernah bilang di tempat kita ya, JK itu mentalitas Taliban gitu kan Muhammad Sobari gitu. Ya memang kalau kita lihat kedekatan ya, kan Pak JK ini ya sebagai seorang tokoh dianggap tokoh Islam, ya, walaupun dia memposisikan dirinya moderat gitu ya, tetapi kan memang persoalan pergaulan ya dengan 212, kawan-kawan 212 dengan kawan-kawan yang kelompok kanan misalnya. Dia bahkan juga dengan non-muslim juga dia dekat. Jadi dia semuanya gitu loh. Dengan Sofyan Wanandi kan dekat sekali. Ya, itu bukan dekat lagi udah. Ya kan? Galing itu. Ketika dia menjadi calon presiden tahun 2009, ya kan? Sofyan Wanandi mundar-mandir tiap hari itu ke rumahnya JK. Memang mereka dekat sekali. Sampai Sofyan Wanandi berantem sama kakaknya Yusuf Wanandi kan.
Yang nggak suka sama Bang Ucu ini. Kaucu. Jadi dia ini memang, nah tapi kan ketika dalam situasi politik tertentu, orang kan pasti melihat dia dalam posisi yang lebih berat ke kanan kan gitu. Mau nggak mau politik kan begitu. Iya. Jadi orang nggak pernah mau memposisikan dia ada di tengah atau di Itu yang mengklaim tengah kan Partai Demokrat, katanya dia di tengah-tengah. Gitu. Nasionalis religius katanya. Ekstrim tengah. Ekstrim tengah. apapun lah yang namanya ekstrim itu pasti nggak bagus. Mau tengah, mau kiri, mau kanan. Ya. Iya, dan apalagi ekstrim ateis kayak dia, Bang. Iya. Tapi kalau kita lihat, ya FPI dan HTI dibubarkan sebagai ormas terlarang di saat wakil presidennya Kaucu kan? Iya Bang. Tahun 2000. Iya dong, di periode pertama Jokowi kan semuanya dibubarkan. Waktu itu Menko Polhukamnya Pak Wiranto yang 2 kali konferensi pers. Saya kira enggak ya. Iya dong Bang. Hah? Coba sambil dicek ya. Coba cek. Belum lama kan FPI kalau dan HTI? belum lama. FPI dibubarin belum. Setelah lama. 2014. Iya, wakil presiden kedua sama Pak Jokowi. Yang Di periode pertama Pak Jokowi, yang Enggak, periode kedua dong. Kalau Periode FPI kedua. dibubarin di periode kedua tuh Ma'ruf Amin. Yakin. Nah, saya cek ya. Malah Ma'ruf Amin wapresnya. Wapresnya. Ya, itu lebih anomali lagi. Iya, Ya, karena- kalau antara Ma'ruf Amin dan Kaucu. Kaucu kan sebenarnya lebih kanan Ma'ruf Amin kan sebetulnya. Dan waktu itu dia ketua MUI ya kan walaupun tidak Saksi yang memberatkan Ahok. ya dan 21 Juni 2019. iya makanya baru itu. Masih Kaucu Bang. Karena Oktober 2019 Kaucu baru jadi lengser ke Prabon. Iya. Ya tapi kan dia nggak konsentrasi lagi. Udah di ujung, udah di ujung-ujung itu kan. 21 Juni dia udah demisioner dong. Belum. Kan Bang. Oktober pelantikan. Belum Mas. Oh, Oktober 2019 19 kan. Iya. Ya, tapi berhentinya udah sebenarnya udah Hasil pemilu udah keluar lah maksudnya. Dia udah demisioner lah itu. Udah lemdak. Udah kayak Kaucu ya. Dianggap sudah mendekati demisioner. Ya. Jadi dia nggak concern lagi untuk ngurus-ngurus itu. Gue pikir diri sendiri dulu kan ya mungkin ya. Ya. Tapi Oh ini HTI lebih parah. HTI itu dibubarkan 19 Juli 2017. Iya. Itu Kaucu in power tuh. Iya Bang. Lagi fokus Kaucu. Tapi dia kan sering juga Aduh kurang apa lagi ini. tapi udah. dia sering juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengkritik FPI dan HTI gitu loh. Iya dan Nah, ya, jadi ini dia- dan ini masih romantisme 212 lagi 2017 kan. Dan dia- Pilkada baru selesai tuh Kalau Juni Kaucu ini 2017. objektif aja. ya dan dia kan lebih dekat ke NU sebetulnya. Objektif aja, jadi maksudnya apa nih? Ya objektif kalau memang FPI ini melakukan satu langkah-langkah yang salah dia kritik, nggak setuju. Kalau Suruh tangkap malah. kalau memang benar ya oke, gitu kan. Begitu juga HTI gitu kan. Bukan ketidaksukaannya tuh tidak ideologis. Ya kan? Jadi ya praktis saja dia pragmatis. Dia melihat Kalau ganggu kebijakan dia sikat gitu ya. Kalau ganggu situasi dia lah gitu. ya kan dia wakil presiden berarti pemerintah ya. Iya. Maksudnya, gitu. Tolonglah dibereskan Kaucu kata Pak Jokowi kan. Dan waktu itu kan kalau abang bilang misalnya Kaucu Pak JK ini berada dalam gerbongnya Pak Anies waktu 2017 ini ya hadap-hadapan ini ya kan salah satu kelompok terbesarnya kan 2 kelompok yang dibubarkan Atau ini, jangan-jangan memang isu pembubaran HTI itu dulu salah satu bentuk battlefield antara Pak Jokowi dan Pak JK. Ya tapi kalau politik kan gitu. Anies juga waktu dia mendukung Jokowi menjelang 2019 kan dia 2014. berhadapan dengan FPI juga kan. Yang kedua itu. Yang mana 2004 Iya kan dia sempat jadi jubirnya Jokowi. 2014 Mas. ya 2014. Ya waktu itu kan berhadapan sama Prabowo kan FPI dukung Prabowo. Iya. Ya pokoknya mana yang aman aja kalau dia. Iya. Kalau Siapa? Kaucu ini. Kalau Kaucu Anies. Ya Anies. Kan tadi 2014 ada di Pak Jokowi. Iya. Kemudian berhadapan dengan Prabowo. Prabowo didukung HTI dan Iya. FPI. dan waktu itu Iya kan? Pak JK ini Kaucu ini kan
kekuatan kulturalnya juga kuat selain tadi petinggi inilah orang-orang Nahdlatul Ulama gitu kan. Beliau kan ketua Dewan Masjid waktu itu. Sampai sekarang bahkan ya. Sebelum digantikan Jenderal Syafruddin. Ketua Dewan Masjid ya. Iya. Indonesia. Artinya dia punya legitimasi moral dan kultural juga dan karena itu dia bisa bilang speaker mesti dikecilin Iya betul. Desibel ini. Jadi emang ya ini nggak gimana Bang? Ya kalau kita bicara itu tadi bahwa orang kan dalam menentukan sikap itu kan situasional ya sifatnya. Kontekstual. Kontekstual. Jadi ketika dia melihat ini menguntungkan dia, dia bisa dukung. Kalau merugikan dia dia tidak dukung kan misalnya. Jadi kita lihat dari sisi itu aja. Ya, berarti Mas Anies juga akan kontekstual juga dong nanti dalam melihat persoalan figurnya ini. belum tentu. Anies ini kan tidak sesmart JK kan, tidak sesmart Kak Ucu dalam berpolitik. Makanya kalau kita lihat sekarang, Anies itu di dalam statement konferensi pers 3 partai ini, Anies tuh di belakang. Yang muncul Sudirman Said. Sudirman Said ini ada representasi Kak Ucu. Kak Ucu kecil nih ya. Jadi kalau kita lihat memang Anies nanti akan bingung karena dia tidak sesmart Kak Ucu. Ya buktinya dia sekarang kalau ada declare di rumah dia, declare di bandara, di mana kan itu yang muncul sekarang Sudirman Said kan. Padahal Sudirman Said ini waktu dia menjadi calon gubernur di Jawa Tengah itu Gerindra dan dia caleg kalau nggak salah maju juga ya. Caleg Gerindra juga. Dari Brebes. Sekarang balik lagi. Jadi kan itu yang saya katakan tadi ke PMI. Kontekstual kan. Ketua harian PMI kan. Ya artinya dia kan sekarang balik lagi. Sekjen PMI Pak Dirman tuh. Tapi sekarang mundur. Jadi kalau kita lihat di situ, ya. Untuk partai-partai pendukung Mas Anies sendiri, misalnya kalau 3 partai ini terhadap isu ini nanti akan ada problematika, ada si malakama juga nggak Bang? Kalau kita lihat kan kalau misalnya Demokrat dan PKS kita tahu sikapnya terhadap pembubaran ini menolak gitu kan. Agak sama seperti BHM kalau Partai Demokrat atas dasar hak asasi dan demokrasi kan. Kebebasan ini ya nanti kan artinya perbedaan itu akan terjadi di parlemen antara misalnya Anies presiden, ya kan? Perdebatan itu kan akan terjadi di dalam parlemen bahwa Demokrat dan PKS, nah apakah Nasdem ikut juga sebagai partai koalisi misalnya di dalam merehabilitasi kembali HTI dan FPI ini, kita lihat di situ nanti. Tapi saya kira karena saya kira ini ya kayak editorial Tempo bilangnya, waktu pembubarannya itu dengan keputusan pemerintah itu saya kira termasuk Tempo termasuk yang menganggap ini berbahaya. Tapi ketika digugat di pengadilan, pengadilan memutuskan menolak gugatan itu dan sudah ingkrah, ya dia udah punya kekuatan hukum tetap. Saya kira nggak bisa di revive lagi kecuali pemerintah harus mengeluarkan amnesti dan abolisi, dan itu nggak gampang. Saya kira harus minta nasihat dari ketua MA dulu. Kosnya terlalu besar lah kalau menurut saya sih, siapapun yang jadi presiden nanti. Dan sekarang gini aja lah paling gampang, di PDIP kan banyak sekali cukup besar masanya dari keluarga PKI kan sebetulnya banyak. Tapi kan tidak ada keinginan melegalkan PKI kembali gitu loh. Karena ruwet lah itu jalannya gitu loh. Ya, saya kira sama aja nanti siapapun yang berkuasa itu untuk melegalkan kembali PKI, HTI atau FPI yang secara hukum sudah dinyatakan itu. Tapi ada perbedaan. Kosnya terlalu tinggi. Ada perbedaan situasi, Mas. Kalau kita bicara PKI, ya kan Partai Komunis ini tahun Soeharto ini kan hampir 35 tahun efektif 32 tapi berkuasa 35 kan dengan berbagai macam persoalan. Kan terlalu lama.
sudah 35 tahun mereka menuntut lagi, ya kan? Itu kayaknya terlalu lama sudah. Tapi ini kan ini masih hangat loh. 2017 Kalau seperti sama itu Bang, 2019. aku analogkan Mas Yumi, PSI dibubarin oleh Bung Karno kan? Ya. PSI, Mas Yumi, Murba. Kami. Ya, kemudian jatuh Soeharto naik kan juga tidak dihidupkan kembali walaupun orang-orangnya dipakai Ya, dan oleh tidak- Bung Karno untuk ngelawan PKI kan. Orang-orang Murba, Mas Yumi, dan itu dipakai. Tapi kan partainya nggak hidup lagi. Justru baru hidup lagi di era reformasi kan. Mas Yumi pengen bikin lagi. Namanya pun berubah jadi PBB. Ya kan? Waktu pemilu 71 tuh partai-partainya sebelum fusi tuh Mas Yumi nggak ikut lagi ya Mas? Gak ada Mas Sumi. Bubar. Gak ada Mas Sumi dong. Setelah bubaran ya? Kan itu kan Nggak ada. tahun Itu kan 71 ya? PSI. Iya kan Iya. bubar tuh. Murba. PSI. Ini saya coba ya. PSI nggak ada. Nggak ada PSI. Oh PSI ya. Ya. Nah artinya Enggak, tapi Bang, partai-partai yang dibubarkan oleh era Bung Karno itu Kan yang ketika Soeharto naik Oh, kan ini dia. sebetulnya kesempatan buat Soeharto nggak setuju. Ya. Nah, Soeharto saya nggak. ingat Nih 9 partai politik. Ada NU yang ikut pemilu tahun 71 ya, Bang. dan nggak pernah dilarang. Ya, NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba bangkit lagi. Tapi kan nggak pakai Iya. nama Murba Namanya Partai Murba, Mas. di mana? Ini nih ikut 71. pemilu tahun 71. IPKI, PNI dan Golkar tentunya ya. Artinya di antara yang dibubarkan sama Soekarno. Ya di era reformasi kan. No, tahun 71 Oh, Mas. 71. Ya kan dibubarkan di zaman Soekarno. Pemilu pertama di Orde Baru kan tahun 71 sebelum fusi tahun 73. Nah, ini Murba nih yang ikut tapi kan nggak lagi. pernah dibubarkan Murba. Murba nggak pernah. Yang Dibubarin dibubarkan itu itu cuma PSI. dua. Oh, PSI dan Mas Sama Mas Yumi. Yumi. Nah, Mas Yumi. Oh, Murba nggak pernah bubar ya, Bang? Tapi saya pernah interview Pak Muhammad Rum, ya, tokoh Masumi, sempat waktu itu beberapa tokoh Masumi dipanggil oleh Soeharto, termasuk Kasman Singo di Mejo dan beberapa orang itu. di Mojo. Iya, Kasman Singo. Iya. Beberapa orang yang lainnya. Pak satu lagi apa ya? Ketua Umum Masumi waktu itu Pak Pranoto ya. Pranoto. Nah, jadi ketika dipanggil oleh Pak Harto, mari kita bersama-sama, kita bangun lagi Indonesia ini ke depan, bantu saya, kata Pak Harto. Nah, tokoh-tokoh Masumi ini meminta supaya direhabilitasi kembali Partai Masumi. Pak Harto bilang kalau soal menghidupkan kembali Masumi itu bukan saya, ini masalah Angkatan Darat. Kita kan masih konsolidasi, gitu loh. Akhirnya Masumi kan tidak mau ikut. Dipanggil PSI, yaitu bapaknya Prabowo, Sumitro. Pak Pak Cum. Pak Dipanggil, ketemu Cum. Soeharto, bantu saya gini-gini. Pak Cum, Oke. oke, dan tidak minta supaya PSI dihidupkan kembali. Akhirnya kan kita lihat banyak kader-kader PSI, bukan kader PSI lah, kader Teknokrat lah ya. teknokrat Pak Cum yang dibinaan Pak Cum di ekonomi, Fakultas Ekonomi UI itu banyak masuk di kabinet gitu loh. Termasuk yang gerakan-gerakan mahasiswanya juga melebur ke Golkar kan, salah satunya misalnya senior Ya, Rahman banyak Toleng gitu kan. Bos Sarwono, banyak lah itu. Bos Toleng itu ini dulu. PSI jago lah, ngatur-ngatur itu dia jago. Ada yang masuk ke pemerintah, ada yang oposisi kan. Yang oposisi gabung lah Doro Jatun, Ciel itu dan Lama-lama jadi menteri juga yang yang posisi. di grup diskusi gede UI kan namanya tuh. Ya. Grup diskusi UI. Itu kan pusatnya di ekonomi UI ya. Oke. Menarik, Ya, menarik. kalau ya. anak visip penggalangan Bang. Jadi kalau lihat Kalau sejarah itu diskusi. kemungkinan partai politik atau kelompok yang sudah dilarang secara hukum tuh Kecil. muncul lagi kecil. Kalau muncul pasti pakai nama lain lah. Ya. Ya, Berarti- tapi kan HTI tadi kalau kata Bang Zulfa ini bukan problem apa lagi, ini kan problem, ini kan organisasi Ya, ya. transnasional. Jadi kekentalan ideologisnya beda. Ya kan? Hmm. Kekentalan ideologis HTI kemudian FPI itu memang beda dengan cerita pada masa lalu, Mas. Ini memang betul-betul bicara persoalan akidah ini. Ini kalau udah bicara akidah ini agak berat ini. Hidup mati ini. Orang kan pikirnya pendek aja kan. Nah gitu. Jadi mereka akan menuntut kembali posisinya
sebagai organisasi yang tidak terlarang. Karena sudah banyak biaya, sudah banyak manusia, kader-kader yang mereka bangun. Gitu. Nah, di dalam Islam ini tidak ada tradisi ya seperti di dalam kelompok Marxis ataupun kelompok sosialis itu bergerak dengan tanpa organisasi. Kecuali Syiah ya. Ada siasah kan. OTB itu kurang cocok sama gerakan Islam ini ya, Bang. Apalagi organisasi tanpa bentuk. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya PSI nggak ada, tapi gerakannya kan sampai sekarang kita rasakan. Wah. Ya kan? Nah, salah satu kadernya di sini adalah namanya Budi kan. Kapan gua masuk PSI? Dia PSI Grace Natali. Nah, kemudian kalau kita lihat juga orang-orang yang orang tuanya dulu terlibat Partai Komunis ya nggak perlu lah. Karena apa? Orang lebih bicara tentang ideologi dan nilai, bukan bicara soal keturunan. nama, simbol itu nggak terlalu penting. Ya kan? Tapi nanti kalau situasi berubah dan memang mereka bisa kembali ya kembali gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya nggak ada mimpi sama sekali lah orang-orang dari FPI. ex Partai Komunis ya misalnya ingin kembali merehabilitasi Partai Komunis mau ngapain? Kan gitu. Ya, tapi untuk ya diskursus demokrasi ke depan mungkin ide ini nggak boleh dibunuh juga kan? Sebetulnya mereka sudah kan sekarang udah setengah direhabilitasi dengan keputusan kemarin. Ada dengan permintaan maaf ya. Iya, kan lalu yang tadinya paspornya dicabut, dikembaliin apa segala macam kan. Putusan Presiden yang kasihan Jokowi. itu kan Mas yang sekarang mereka masih ada di luar negeri ya. Ya sekarang kan dikasih paspor lagi kan. Ya. Yang mereka ada Eksil, di ya. Eropa Timur, mereka tuh ahli-ahli teknologi, ahli pertanian. Saya ketemu misalnya di Hamburg ya, atau di Ceko, ketemu di Paris. Nah, di Paris, di negara Eropa mereka banyak. Mereka luar biasa. Mereka itu ahli-ahli teknologi penerbangan. Iya, karena pada zamannya mereka pasti orang-orang terpandai lah kan, dapat beasiswa sekolah keluar kan. Nah ini bukan yang itu aja Mas. Yang muda-muda sekarang umur-umur 30-an yang mereka lulusan universitas di sana sekarang, itu mereka luar biasa hebat-hebat. Itu anaknya eksil-eksil ini. Oh iya. Dan cuman kan kalau mereka bilang sama saya pulang saya bisa kerja nggak di Indonesia? Kalau kerja pendapatan saya sama nggak dengan di sini? Nah, di sana mereka dapat ya kan misalnya 10.000 euro, di sini nanti dibayar cuman 5 juta. Kecuali kerja sama Zulfan Lindan bisa lah 10.000 euro kan. Iya ya. Cari dari mana gitu? Ya. Harus cari tesis baru. Bang Sulman ini nggak apa-apa, gua gaji 10.000 asal dia menghasilkan 1 miliar. Iya. Eksil ini ada yang HMI nggak Bang? Eksil ini ada yang dulu nggak ada. Rata-rata gini, yang dikirim Bung Karno itu ke luar negeri itu kan memang mereka yang bukan Bung Karno juga ya, mungkin beasiswa dari pemerintah. Karena kebetulan mereka ke negara-negara komunis, pasti ya yang ideologinya hampir sama lah. Ya kan dulu kan bertarung tuh Marshall Plan sama Molotov Plan ini kan. Yang kasihan kan gitu, karena kita beli MiG dikirimlah ke Rusia untuk belajar ya kan. Iya, masa mereka jadi korban, masa dikirim ke Amerika kan untuk belajar mungkin ke Seattle kan gitu ya kan. Ya, nggak mungkin ke sekarang pun kita banyak anak-anak kita sekolah teknologi di Moskow ya, banyak sekali. Perfilman kita kan praktis bangkitnya dulu kan oleh alumni Moskow kan. Iya. Siapa Mas? Kalau perfilman Usmar Ismail. Ya orang-orang boleh dibilang lah semua tokoh-tokoh film senior itu dari lulusan Moskow. Bukan ini ya, bukan Hollywood ya malah ya. Bukan Paris juga. Bukan Cannes ya. Cannes. Ngaso ngariung sore.